Hi, welcome back to my channel. And in today's video, aku bakal bahas sedikit tentang pariwisata dan virus yang lagi booming banget di seluruh dunia. Ya, betul, virus corona. Nah, kenapa di kali ini aku bahas tentang pariwisata? Buat kalian yang belum tahu, aku sekarang lagi menjalani D4 di bidang pariwisata. Nah, makanya aku pengen bahas pengaruhnya virus corona ini di bagian pariwisata. Nah, seperti yang kalian semua udah tahu, virus corona itu pengaruhnya itu nggak cuma di pariwisata, pengaruhnya itu bener-bener menggemparkan seluruh dunia, yang dimana bisa dibilang ekonomi di seluruh dunia itu turun drastis. Jadi bener-bener harga saham, harga segala macam itu langsung anjlok banget karena orang-orang jatuhnya jadi kayak nggak bisa menghasilkan. Jadi tidak bisa dibilang tidak terjadinya pertukaran uang. Jadi banyak banget orang-orang yang bisnis-bisnis kecil itu biasanya mereka jatuhnya mati, atau bisnis-bisnis yang kayak baju atau bisnis-bisnis yang bukan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, itu mereka bisa dibilang agak terdesak dan tersendak sih, bisnisnya, karena mereka nggak bisa menghasilkan, tapi mereka harus tetap mengeluarkan uang untuk supaya mereka bertahan hidup. Nah nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena, virus corona ini sebenarnya berbahaya banget ya, dan virus corona ini sendiri tuh menyebarnya sangat amat cepat dan nggak kelihatan. Gimana ya, kayak gejalanya ada. Jadi seperti yang kalian udah tahu, gejalanya kayak kalau bersin atau batuk, atau suhu badan kalian tiba-tiba naik drastis, atau bisa juga misalnya sakit kepala. Banyak banget yang, pokoknya tanda-tandanya tuh banyak banget, tapi, nggak bisa dipastikan 100% orang yang nggak ada tanda-tandanya itu sehat total. Maksudnya, mmm, orang-orang yang tidak membawa gejala tadi, bisa aja sebenarnya udah terkena virus corona, tapi daya tahan tubuh mereka itu sangat bagus. Makanya kenapa bisa sampai nggak ada gejalanya. Tapi sebenarnya orang tanpa gejala ini, mereka juga berbahaya. Jadi meskipun, di badan mereka nggak ada efeknya, tapi ketika ini tertular ke orang lain yang sehat, dan mungkin orang yang sehat itu sebenarnya kondisi tubuhnya lagi nggak fit banget, atau kondisi tubuhnya tuh lagi agak ngedown, itu bisa langsung ketularan dan bisa langsung berbahaya sih efeknya untuk orang lain. Nah, makanya sekarang lagi digemparkan pemerintah supaya kita masyarakatnya itu lebih stay di rumah, nggak kemana-mana. Kalau mau keluar itu, gimana ya, kalau misalnya mau keluar rumah, yang buat yang penting-penting aja. Misalnya kayak kalian buat beli bahan makanan, itu kan penting banget ya, kalau nggak makan, nggak minum kan kalian nggak bisa hidup ya. Nah, sama mungkin kalian lagi ada perabotan rumah yang rusak dan kalian harus beli, nah itu kalian juga diperbolehkan. Makanya sebenarnya sekarang kalau kalian lihat ke mall-mall, itu semua section selain daripada supermarket, restoran, toko minuman, sama toko bahan bangunan, itu semuanya ditutup total. Jadi kalian bener-bener cuman bisa beli hal-hal itu aja. Dan sebenarnya pemerintah juga bilang, sebenarnya kalau bisa jangan keluar rumah. Sebenarnya kalian, kalau bisa pesan aja segala macam online. Kan sekarang udah zaman banget ya, pesan apa-apa online dan udah bisa order apa-apa lewat online. Tapi mungkin, masih banyak orang yang nggak mau pesan online, mungkin karena takut kenapa, aku juga nggak ngerti sih. Tapi kalau aku personally, aku sekarang udah banyak banget sekarang beli apa-apa online. Karena sebenarnya kalian juga udah bisa loh, misalnya mau beli bahan di supermarket, tapi, ada aplikasinya. Jadi itu namanya Happy Fresh, jadi kalian nanti bisa kayak, apa ya, ibarat kalian pilih apa yang mau kalian beli. Nah,
nanti bakal ada orang dari Happy Fresh-nya itu, mereka bakal ke supermarket, mereka bakal beli apa yang kita butuh dan nganter di rumah kita sesuai jam yang kita mau. Nah, sebenarnya kalau virus corona ini tuh kita bisa banget sebenarnya nggak keluar rumah. Cuman manusia pada dasarnya kan semakin dilarang, semakin kayak pengen apa ya? Kayak pengen ngelawan gitu. Jadi nggak tahu sih, ini aku pernah baca di suatu tempat, tapi kayak gitu. Ini aneh banget, tapi banyak banget orang kayak, ah apaan sih dilarang-larang, gue nggak mau dilarang-larang. Nah, makanya kayak gitu tuh banyak banget orang-orang yang masih keluar, atau mungkin mereka punya alasan tersendiri untuk keluar, dan beli-beli apalah yang mereka mau, itu terserah banget. Nah, oke, sorry, topiknya kita jadi melenceng nih. Nah, di kali ini pariwisata sendiri itu dampaknya cukup gede banget kenanya gara-gara si virus corona ini. Nah, aku bakal bahas, ada beberapa bagian sih. Jadi, yang pertama itu tentunya kalian tahu dong kalau pariwisata itu identik dengan jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kalian berarti kan kalian orang itu bepergian ke suatu tempat dan pasti ketemu orang baru, ketemu tempat baru. Nah, dan kalau lagi corona gini kan pemerintah bilang, udah kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Dan sedangkan pariwisata kan kita keluar, jalan-jalan, dan itu karena dilarang sama pemerintah, jadinya pariwisata di Indonesia sendiri itu sangat amat turun drastis sih. Sebenarnya sebenarnya pariwisata kita itu turun juga bukan karena pemerintahnya tidak gimana ya bilangnya. Kitanya memang sebagai masyarakat lokal nggak boleh pergi kemana-mana, tapi orang-orang mancanegara, jadi turis-turis mancanegara yang mau masuk juga sebenarnya sangat amat dibatasi nih. Dan dan kemungkinan sih kalau yang aku rasa orang-orang luar negeri tuh nggak mau dateng sih. Kayak di negara mereka pun juga lagi sibuk membenahi virus corona. Jadi aku rasa pemerintahan di negara mereka masing-masing juga kayak, udah diem di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah, dan sebenarnya kalau dilihat dari data, waktu bulan Februari ke Maret itu virus corona kan belum masuk ke Indonesia. Nah, sebenarnya itu pariwisata di Indonesia masih lumayan bagus, angkanya masih cukup stabil, meskipun sedikit ada penurunan. Nah, ketika virus corona ini udah masuk ke Indonesia, di sekitar bulan Maret itu, bulan Maret, bulan April, itu cukup drastis banget penurunannya. Nah, penurunan wisatawan ini tuh nggak terjadi di satu tempat aja, tapi hampir bisa dibilang rata banget di seluruh Indonesia. Jadi tempat-tempat kayak Jogja, kayak Bali, nah itu tuh mereka beneran mengalami penurunan yang drastis banget. Dan juga seperti yang kalian tahu, salah satu yang dirugikan adalah bagian penerbangan. Ya, kalian, nah penerbangan ini sendiri kan sebenarnya kaitannya cukup erat ya sama pariwisata sendiri. Dan maskapai lokal Garuda Indonesia, nah mereka sendiri ini sebenarnya udah cukup memprediksi bahwa kondisi industri penerbangan ini bakal makin parah di bulan Mei sampai Juni mendatang. Meskipun sampai high season nanti di mana orang-orang muslim akan lebaran, pulang naik pesawat yang di mana biasanya pesawat itu full banget, nggak bisa di-booking, tapi di lebaran kali ini mereka perusahaan ini tahu mereka bakal ibaratnya nggak laku lah tiketnya. Gara-gara ya emang nggak boleh kemana-mana aja kan. Kita semua kan disarankan untuk stay di rumah aja. Meskipun banyak banget masyarakat Indonesia yang tetap mau mudik pulang kampung karena mereka pengen ketemu keluarga lah, pengen ketemu sanak saudara lah. Tapi sebenarnya
presiden kita sendiri, Joko Widodo, itu awalnya dia hanya melarang mudik buat aparatur sipil negara, pegawai BUMN, sama TNI Polri. Nah, tapi sekarang Jokowi itu rata bilang nggak ada yang boleh mudik. Nih, aku kasih cuplikannya sedikit ya. 68%. Yang tetap masih bersikeras mudik 24%. Yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bansos. Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian kartu prakerja sudah berjalan, minggu ini juga bantuan sosial, bansos tunai juga sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Nah, barusan kalian udah denger tuh cuplikannya Pak Presiden Jokowi bahas tentang mudik yang ketentuan mudik yang baru. Nah, sebenarnya juga aku pengen ngasih tahu, nah Indonesia sendiri itu sebenarnya kehilangan 140 triliun devisa negara yang di sektor wisata karena kunjungan wisatawan mancanegara juga komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kalau bisa dilihat, jadi devisa tahun lalu dari wisata sendiri itu 280 triliun, tapi di tahun ini itu hanya 140 triliun saja. Dan juga kalau kalian yang belum tahu, ini ada info menarik. Jadi kan orang-orang yang kena virus corona itu harus dikarantina ya. Nah, di karantinanya itu mereka nggak yang parah banget kayak di penjara atau gimana gitu, enggak. Nah, mereka itu menyediakan tempat karantinanya itu jadi kayak hotel disulap jadi tempat karantina. Ini menarik banget sih. Jadi kalau di Kabupaten Pati itu mereka mengubah satu hotel dijadiin lokasi karantina. Nah, hotelnya ini bisa dibilang kayak disubsidi pemerintah, jadi makanan juga dikasih pemerintah. Tapi untuk alat masak atau barang-barang kalian bisa bawa sendiri. Kalau misalnya kalian emang terdeteksi positif corona dan juga emang harus dikarantina, gitu. Sekian aja podcast hari ini. Thank you buat semuanya yang udah dengerin. Thank you buat semuanya yang udah dengerin podcast aku hari ini. Semoga bermanfaat. And see you next time. Bye.